Fauzan di Ruang Komunikasi Masa Kini yang dipersembahkan oleh KPI 7 dan didukung oleh Fakultas Dakwah Institut PTIQ Jakarta. Tema kita kali ini adalah cerdas berkomunikasi sebagai seorang pemimpin. Nah, biasanya nih di tempat kerjaan atau di organisasi selalu ada tuh konflik-konflik internal antara pemimpin dengan bawahannya atau antara ketua dengan anggota-anggotanya. Nah, konflik ini juga biasanya disebabkan juga karena masalah komunikasi yang kurang baik. Sekarang saya sudah menyiapkan sebuah pertanyaan random question dari netizen tentang tema kita pada kali ini. Nah, penasaran pertanyaannya apa? Yuk cek video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad. Nah, saya mau nanya nih. Jadi saat ini saya menjabat sebagai ketua salah satu organisasi kepemudaan di daerah saya. Nah, selama saya menjabat, kadang terjadi konflik-konflik internal antara saya dan anggota-anggota saya. Dan kalau saya perhatikan, konflik ini tuh disebabkan karena komunikasi yang kurang baik di antara kami. Nah, yang ingin saya tanyakan, gimana sih cara cerdas berkomunikasi sebagai seorang pemimpin agar tidak terjadi kesalahpahaman yang tidak diinginkan? Dan bagaimana Islam sendiri mengajarkannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pertanyaan dari Ahmad, paket komplit sepertinya ya. Jadi bukan hanya menanyakan tentang cerdas berkomunikasi sebagai seorang pemimpin, tapi juga bagaimana Islam mengajarkan hal tersebut. Baik, di sini saya tidak akan menjawab pertanyaan ini tentunya. Saya juga telah mengundang seorang yang sudah berkecimpung lama di dunia komunikasi, dan beliau juga sudah menulis sebuah buku yang berjudul Communication Question. Siapa lagi dia kalau bukan Bu Elis Lestari Pambayun. Halo Ibu, semoga sehat selalu. Jadi bagaimana Bu tanggapannya terhadap pertanyaan yang telah diajukan oleh netizen kita, Ahmad tadi? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Fadullah ya. Bagaimana menjadi pimpinan untuk bisa mengatasi konflik di perusahaan atau organisasinya. Memang nggak mudah ya, tapi kita harus mencatat bahwa sebuah perusahaan, ada penelitian ya, bahwa sebuah perusahaan atau organisasi itu isinya memang konflik 25% loh. Itu ada penelitian dari Amerika. Jadi jangan khawatir ya, konflik itu udah biasa. Cuma bagaimana menghadapi itu. Kalau sudah ekstrim ya kita hadapi aja ya. Kemudian kalau masih yang kecil-kecil kita ajak dialog aja, kita ajak ngobrol ya. Nah, bagaimana untuk mengajak dialog mereka adalah pertama kita tanamkan rasa kasih sayang ya dengan para staf, dengan para sejawat, ya dengan bawahan ya, karena menyayangi itu adalah memberikan energi positif terhadap perusahaan itu sendiri. Kiatnya gampang, menyayangi aja, jangan menganggap mereka sebagai musuh, jangan menganggap mereka sebagai lawan ya, apalagi saingan. Oke, kalau saingan fastabiqul khairat, dalam kebaikan boleh aja. Oke, satu dialog, keduanya musyawarah, karena dua-duanya adalah selain memang perintah dari sebuah kebijakan atau strategi dari sebuah perusahaan, adalah juga perintah dari Allah ya. Ada di Al-Anfal 46 loh ya, ayat 46. Bismillahirrahmanirrahim. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. Yang mengatakan bahwa bermusyawarahlah ya, dan berkatalah yang baik-baik saja ya, yang bisa menenteramkan ya, itu sebagai tanda ketaatan kita kepada Allah dan Rasulullah ya, dengan penuh kesabaran. Innallaha ma'as sabirin. Jadi gitu saja ya, Ahmad Fadullah. Sampai jumpa di channel Communication Question bersama Elis Lestari Pambayun. Sampai jumpa, cerdas komunikasi. Terima kasih kepada Bu Elis yang telah membantu kita menjawab pertanyaan dari saudara Ahmad. Nah, ternyata nih teman-teman, jadi menarik ya. Untuk bisa cerdas berkomunikasi sebagai seorang pemimpin itu ternyata kita membutuhkan dua hal. Yang pertama yaitu kita harus melakukan dialog, dan yang kedua kita juga harus melakukan yang namanya musyawarah dengan anggota-anggota kita atau bawahan-bawahan kita.
Nah, jadi para pemimpin dimanapun kalian berada, semoga bisa mengaplikasikan dua hal tersebut untuk bisa menjadi seorang pemimpin yang cerdas dalam berkomunikasi. Demikianlah perbincangan kita kali ini. Saya Fauzan. Terima kasih telah mendengarkan dan sampai jumpa.